Sedulurku sekalian, kisah ini kami ambil dari buku Babat Tanah Jawi W.L. Althoff, mulai dari Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram, pada halaman yang ke-10, bab Prabu Watu Gunung dari negeri Giling Wesi. Kisah dari negeri Giling Wesi. Rajanya bergelar Watu Gunung. Permaisurinya ada 2 orang. Pertama bernama Dewi Sinta, dan yang kedua Dewi Lantep. Putranya 27 orang. Semuanya laki-laki, yaitu Wukir, Urantir, Tolu, Gumbrek, Wari Galit, Wari Agung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pucut, Pahang, Kurwelut, Meraki, Tambir, Mangdanggungan, Makta, Wuye, Menahil, Prangbakat, Bolo, Wugu, Wayang, Klawu, Dukut, semua keturunan dari Dewi Sinta. Pada waktu itu negeri Giling Wesi terjadi huru-hara. Banyak rakyat kecil yang menderita. Makanan sukar didapat. Sering terjadi gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Hujan seolah salah musim. Gempa 7 kali sehari. Itu sebagai isyarat negeri Giling Wesi akan rusak. Prabu Watu Gunung sangat sedih menyaksikan penderitaan rakyat itu. Suatu hari sang raja sedang tiduran di tempat peraduan yang terbuat dari gading. Istrinya yang bernama Dewi Sinta sangat terkejut ketika melihat raja cacat botak di kepalanya. Lalu bertanya apa yang menjadi sebab musababnya. Sang Prabu memberitahu ketika masih anak-anak. Saat itu ibunya sedang menanak nasi. Sang Prabu rewel, lalu dipukul dengan entong sampai berdarah. Lalu pergilah beliau tanpa arah dan tujuan. Betapa terkejutnya Dewi Sinta sampai tak dapat bicara mendengar pengakuan sang Prabu. Teringatlah ia akan putranya yang tak pernah kunjung pulang karena dipukul entong, persis seperti yang diceritakan sang raja. Sangat sedih hatinya sebab dirinya ternyata telah dipersunting oleh putranya sendiri. Sang putri merenung, mencari jalan agar dapat lepas dari sang raja yang tak lain dan tak bukan adalah anak kandungnya sendiri. Karena lama terdiam, bertanyalah raja, mengapa demikian lakunya? Dewi Sinta menjawab, sebenarnya ia sedang berpikir. Ya, Dewi Sinta berpikir bahwa sang raja akan lebih sempurna geluharannya jika mempunyai permaisuri bidadari dari Suroloyo. Dengan demikian, Dewi Sinta berkeyakinan jika sampai berani melamar ke sana, pasti akan terjadi perang. Sang raja pasti akan menemui ajalnya. Inilah jalan untuk dapat lepas dari suaminya itu.
Setelah diberitahu demikian, Prabu Watugunung lalu berniat masuk Suroloyo melamar bidadari. Ia segera menjatuhkan perintah kepada para punggawa serta kepada putranya yang berjumlah 27 tadi memberangkatkan prajuritnya ke Suroloyo. Berita tentang maksud raja dari Gelengwesi ini sampailah kepada Bathara Guru, sang raja kahyangan Suroloyo. Setelah Bathara Guru mendengar raja di Gelengwesi akan naik ke Suralaya, maka dipanggillah para dewa. Semua ditanya mau atau tidak menghadapi Prabu Watugunung. Semua menjawab takut. Lalu Sang Hyang Naroda memberi saran kepada Bathara Guru agar memanggil putranya Bathara Wisnu. Bila mampu mengalahkan Raja Gelengwesi, akan diampuni dosa-dosanya. Sebab selain Bathara Wisnu, rasa-rasanya tidak ada yang mampu melawan Prabu Watugunung. Bathara Guru mengiyakan. Sang Hyang Naroda lalu turun dari Suroloyo dan mencari Bathara Wisnu. Bathara Naroda dapat menemukan Bathara Wisnu yang sedang bertapa di bawah 7 pohon beringin. Ia lalu menyampaikan perintah Bathara Guru seperti yang tersebut tadi. Bathara Wisnu bersedia mengalahkan Raja Gelengwesi, tetapi mohon izin untuk pulang terlebih dahulu, akan berpamitan dengan istrinya. Sang Hyang Naroda dimohon menunggu di bawah pohon beringin 7 tadi. Bathara Wisnu lalu berangkat untuk menemui istrinya. Ketika ditinggal pergi dulu, istrinya sedang mengandung. Bathara Wisnu berpesan bila lahir seorang putra diberi nama Sri Gati. Setelah yang lahir laki-laki, lalu diberi nama sesuai pesan dari suaminya. Setelah dewasa, tumbuhlah menjadi remaja yang tampan rupawan. Kemudian Bathara Wisnu datang bertemu dengan permaisurinya dan juga putranya. Permaisuri diberitahu bahwa dirinya dipanggil oleh Bathara Guru naik Suralaya. Diperintahkan untuk menghadapi Raja Gelengwesi. Putranya ingin ikut, tetapi Bathara Wisnu melarang. Setelah berpamitan dengan permaisurinya, ia lalu berangkat. Kemudian bertemu dengan Sang Hyang Naroda di bawah pohon beringin 7. Raden Srigati yang ditinggal tadi mengejar kepergian ayahnya sampai di pohon beringin. Ya, di pohon beringin 7. Duduklah ia di belakangnya. Sang Hyang Naroda setelah tahu bahwa itu adalah putra Bathara Wisnu dan ikut ke Suralaya, memberi nasihat kepada Bathara Wisnu, jangan membawa putranya. Sebab bisa jadi putranya itu nanti menjadi pembangkit amarah dari Bathara Guru.